negara Indonesia yang mendiami wilayah ini tanpa rakyat tidak ada negara. Kita adalah pemegang kedaulatan di negara ini ataupun di Indonesia ini. Nah, yang kedua itu ada wilayah. Nah, ini adalah tanah air kita, wilayah Indonesia itu bukan hanya tanah yang kita pijak, nah, tapi juga lautan yang luas dan kekayaan di dalamnya, serta langit di atasnya. Nah, berkat deklarasi itu, nah, di Juanda tahun 1957 kita menyatukan ribuan pulau dan laut yang menjadi satu wilayah dalam kedaulatan yang utuh. Nah, yang ketiga itu ada pemerintahan kedaulatan kita yang memiliki sistem pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang berwenang mengatur rakyatnya secara mandiri, tidak dijajah oleh bangsa lain ataupun negara asing itu masuk. Nah, yang keempat itu pengakuan internasional Indonesia diakui oleh dunia, baik secara de facto nyata adanya maupun de jure atau bisa disebut secara hukum. Kita tergabung dalam PBB dan organisasi dunia lainnya sangat sebagai subjektif hukum internasional. Nah, ada faktor-faktor yang berfungsi sebagai perekat ataupun penguat agar tidak runtuhnya negara kesatuan ini atau bisa disebut NKRI. Itu ada dua faktor. Yang pertama, bahasa Indonesia. Bayangkan ada ratusan bahasa daerah, tapi kita punya satu bahasa, itu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, berkat bahasa ini, orang dari berbagai daerah bisa mengobrol dengan orang bahasa daerah masing-masing. Dan bahasa ini adalah jembatan emas dan persatuan kita di dalam negara ini. Jadi secara contoh memperkenalkan bahasa daerah kita dan kita bersatu dalam menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua itu ada pertahanan dan keamanan. Kita memiliki TNI dan Polri yang bertugas menjaga kedaulatan ini. Mereka berjuang di perbatasan di laut, darat, dan di udara, hanya untuk memastikan tidak ada orang asing yang mengambil alih di wilayah kita di Indonesia ini. Contoh seperti negara asing masuk ke wilayah kita melalui laut dengan menggunakan kapal asing. Nah, jadi di situ TNI dan Polri melindungi wilayah kita dari kapal-kapal ataupun orang asing yang masuk ke negara kita secara sembarangan. Nah, dan contoh penerapannya yaitu salah satu
bukti nyata keberadaan NKRI adalah kebijaksanaan pemerintahan, misalnya program BBM, satu harga di pelosok Papua ataupun di daerah lainnya di Kalimantan juga, harga BBM disamakan dengan harga di kota besar. Ini adalah bukti bahwa negara hadir, negara peduli dan menegaskan bahwa dimanapun kita berada, kita masih di dalam satu wilayah NKRI yang sama, tidak ada membedakan antara rakyat. Nah, jadi contohnya itu sebagai di dalam negara kita ini, kita tidak membedakan orang, kita tetap satu maupun kita berbeda-beda. Nah, jadi itu seperti contohnya negara tetap hadir di sekitar kita maupun di mana kita berada, dan negara terus membantu kita secara adil dan makmur. Keempat, itu ada Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan dan perekat. Nah, dan pilar keempat yang berfungsi sebagai perekat agar kita tetap utuh meski berbeda-beda adalah Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Semboyan ini diambil dari kitab Sutta Sama karya MPU Tan Tular pada abad ke-14, yang artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini bisa dikatakan juga sebagai mantra sakti Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia adalah salah satu negara paling majemuk di dunia di antara negara-negara lain yang berada di Eropa dan negara-negara lainnya. Dari mana kemajemukan itu datang? Ada dua faktor utama, yaitu faktor pertama, faktor geografis. Nah, negara kita ini kepulauan, ribuan pulau terpisah laut, sehingga menciptakan budaya yang berbeda-beda di berbagai daerah. Di setiap daerah dan tempat itu dari ditunjukkannya cara makan, dari cara mereka berpakaian, dan cara bahasa mereka daerah itu sendiri. Nah, semuanya unik, sesuai dengan lingkungannya masing-masing dari daerah masing-masing tersebut. Nah, yang kedua itu faktor sejarah. Yang kedua ini adalah Nusantara menjadi persimpangan jalan atau peradaban pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Nah, hingga masa kolonial ini semuanya datang dan mewarnai budaya kita. Namun budaya-budaya itu tidak saling hapus ataupun bertentangan. Nah, melainkan mereka membaur dan menciptakan identitas baru yang kaya. Nah, kemajemukan ini terlibat jelas dari unsur-unsur keberagaman kita sendiri. Contohnya ada 3, itu yang pertama, kita memiliki dari 1.300 suku bangsa yang tercatat resmi di seluruh negeri ini. Nah, kedua, itu ada
ada ratusan bahasa daerah yang memperkaya khas tanah bahasa dunia ini. Yang ketiga itu ada setiap daerah memiliki adat istiadat dan hukum. Adat yang masih dihormati dan didalamkan hingga sekarang. Bisa dibayangkan jika negara lain mungkin hancur dengan perbedaan sebanyak ini, tapi Indonesia justru menjadi perbedaan ini sebagai kekuatan karena kita memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika kita sendiri. Kita paham bahwa perbedaan itu bukan musuh, tapi melainkan kekayaan untuk saling membaur dan membangun kebudayaan yang sangat indah di dalam negara Nusantara ini. Nah, dan itu jadi salah satu contoh di berbagai daerah untuk menghargai daerah-daerah masing-masing ataupun menghargai dari cara pakaian mereka, cara makan mereka, dan bahasa mereka itu sendiri. Nah, contoh penerapannya yaitu penerapannya ada di depan kita seperti festival budaya lintas provinsi yang sering diadakan di mana setiap suku mempertunjukkan tarian dan pakaiannya. Nah, adanya dengan bangga tanpa merasa tersaingi ataupun seperti merasa di sekolah-sekolah kan. Kurikulum yang mengajar kita sejak dini untuk berteman dengan siapa saja tanpa melihat suku dan agama itu sendiri. Nah, jadi kita tidak perlu memandang dari mana teman kita itu sendiri berasal. Contohnya misalnya teman kita ada yang berbeda. Contohnya teman kita dari daerah lain seperti daerah Jawa yang beragama Islam, kita menghargai dia dari itu dan kita tidak membedakan dia dengan kita. Nah, itu jadi salah satu bukti contoh bahwa kita bisa berteman dengan siapapun saja dan tidak membedakan sama sekali dengan kita itu sendiri. Nah, jadi itu adalah contoh penerapan dan bagian 4 dari Bhinneka Tunggal kita ini sendiri. Nah, jadi itu yang dari bagian 4. Yang terakhir itu ada contohnya ada 4 seperti Pancasila vs radikalisme, yang kedua NKRI vs Spartatisme, yang ketiga ada UUD 1945 melawan korupsi, dan yang keempat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika melawan polarisasi. Nah, yang pertama kita bahas dulu Pancasila vs radikalisme. Maksudnya ideologi transnasional atau paham-paham radikal yang ingin menggantikan dasar negara kita dengan paham lain yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa di negara Indonesia ini. Yang kedua itu ada NKRI vs Spartatisme. Masih ada benjolak di wilayah-wilayah perbatasan atau daerah yang merasa kurang diperhatikan pembangunannya sehingga memunculkan keinginan untuk meminus. Nah, yang ketiga itu ada UUD 1945 melawan korupsi.
penyalahan ke kekuasaan dari praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat ini. Nah, menggerus kepercayaan rakyat terhadap hukum dan konstitusi. Nah, jadi yang terakhir itu adalah Bhinneka Tunggal Ika eksplorisasi. Nah, politik identitas dan suka menyebar berita hoax di media sosial itu yang sering membuat kita adu domba satu sama lain. Nah, jadi itu pembahasan dari 4 pilar yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata maupun penyebutan dalam materi dan praktik ini, saya mohon minta maaf. Saya mengucapkan terima